semeton yang sarang neneng ya. Niku dimanapun yang di Bali, yang banyak punya sesi. Kami belum melakukan pelatihan khusus di cabang, itu belum. Karena kondisi organisasi sedang rekonsiliasi. 11 tahun berjalan Perseraman Sastra Kencana niki, kami sedang melakukan rekonsiliasi organisasi, rekondisi organisasi untuk penyamaan dan pemerataan wawasan. Tujuannya tapi supaya masyarakat itu tahu bahwa apa sih masalahnya, maupun di internal yang anggota kami untuk terjadi pemerataan. Karena sekian tahun kami 11 tahun di Perseraman Sastra Kencana, kami belum pernah melakukan pembinaan secara struktural dan tidak bisa dilaksanakan itu. Karena apa? Karena anggota masyarakat yang datang bergabung ke sini datang dari berbagai profesi. Ada yang datang ke sini hanya sekedar untuk mewinten, mendapatkan proteksi dalam tugasnya, fungsional dirinya untuk mendapatkan kesehatan yang lebih baik, sudah itu keberuntungan, sudah itu pengembangan logika kan itu yang diarah. Orang-orang akademik datang ke sini mereka bukan mencari ilmu, aslinya bukan. Mereka mendapat info dari sahabatnya, dari temannya, dari saudaranya tentang dampak yang dirasakan oleh orang lain setelah mewinten. Oh, wintenan ini bisa membuat ini, tidak mau ya. Biarkan mereka mendapatkan info sedapat mungkin. Mereka tidak dapat info dari FB, dari YouTube, tapi mereka mendapatkan info dari orang yang lebih dulu. Apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka rasakan. Karena apa? Di otaknya sudah terbentuk sistem. Kan itu ya? Kalau orang akademik kan sistem di otaknya. Kan ini orang akademik yang paham sistem di otaknya. Kalau dia begitu, Pak Investor datang ke sini, impossible saya bisa menembus sistem otak Anda. Anda hanya bisa ditembus oleh orang yang Anda percaya. Tiang bilang begitu. Ya akhirnya mereka datang bukan tiang promosi. Ya biar tiang tidak ngecap gitu. Ya mereka datang. Nah orang-orang seperti itu datang. Mereka tidak mencari pengetahuan. Murid-murid juga begitu, yang datang ke sini karena sakit mereka, dari itu dia minta yang diwinten biar ada perlindungan diri yang winten. Mereka bukan pembelajar, datang hanya segelintir orang yang datang ke sini untuk belajar, segelintir, nggak lebih dari 10%, nggak ada lebih. Ya, yang datang memang untuk belajar, niat untuk belajar, karena dia yang melarang. Kalau udah pengusaha, buruh mau belajar, dia yang larang. Anda mencari kosong, nanti usaha Anda bangkrut. Hati-hati mencari kosong. Dia hanya bisa memastikan bahwa cukup satu kali saja di sana. Setelah itu belajar. Dia berikan dulu wajangan apa, ini harus dilakukan di rumah. Begini caranya berketuhanan. Gitu. Udah itu baru yang tinggal. Agar apa? Kalau sakit karena gaib, cukup hari itu saja. Udah berhentilah. Perbaiki terus diri. Jika rumah merajaan tidak diperbaiki, mindsetnya dirubah. Kalau rumah, kalau tata ruang bisa diperbaiki, tata ruang diperbaiki, pipis dan ngelah, masa tata ruang diperbaiki, kan mindset pikiran harus dirubah. Jadi kalau tiang turun ke sana, tiang berikan pencerdasan. Begini situasinya, ini harus dirubah. Pikiran Anda harus dirubah ini. Jadi agar bisa natural dengan alam. Supaya alam ini tidak menghukum dirinya. Ya, ibarat kita, umpama ada anjing galak, gitu. Kalau anjing jinak, kita bisa tendang, udah galak dia, udah gigit kan itu ya. Tapi kalau anjing galak, apa yang harus kita lakukan? Anjingnya harus ditendang, atau kita yang harus menyadari diri bahwa itu anjing galak? Ya bagaimana cara menghindar gitu. Ya, ketika rumah banyak masalah, banyak pemali, banyak gaib-gaib yang mengganggu kita, lalu kita harus pergi dari rumah itu, atau kita harus mengusir gaib itu. Kalau mengusir gaib gitu, kita butuh biaya. Kalau mau merubah, apalagi? Jadi mindset kita, udah tahu anjing galak, hindari. Nah, dalam spiritual, bagaimana cara menghindari itu? Merubah mindset kita. Waktunya dia kan dilihat serem. Ya, oleh teman-teman. Iya, kalau serem yang penting kan tidak resem aja. Ada yang
takut sekali di rumah. dengan kebetulan yang beberapa lembaga koperasi yang pimpin ada rasa ketakutan mereka, padahal yang merasa diri biasa-biasa saja. Ya, masalah ketakutan seseorang pada diri itu ada banyak faktor penyebabnya. Pada dominan memang dalam dunia spiritual yang mendominasi biasanya kan orang itu dipengaruhi oleh dikatakan, bukan dipengaruhi, dikatakan ini punya ilmu ini atau bawa alat ini, alat itu kata orang. Karena mereka tidak paham. Padahal yang membuat orang ketakutan itu banyak sekali dipengaruhi oleh kelahiran. Kelahiran yang bawah. Ada kekuatan, ada bentukan energi di dalam tubuh kita dari faktor kelahiran sehingga membuat orang lain itu mudah takut dan kita melihat serem. Contoh misalnya orang yang kelahiran rangda 3 ya. Seorang laki-laki yang kelahirannya rangda 3, maka di dalam dirinya itu ada kekuatan yang keras, yang panas, karena rangda 3 itu kan dur artinya panas, ger perwujudan. Ada perwujudan panas yang muncul di dalam diri orang itu. Terus panasnya itu di bagian mana panas? Ada yang bagian panas dalam pikirannya, maka dia mudah temperamen, keras dan sebagainya. Ada yang keras bagian perbuatannya, jadi dia bisa berbuat kasar. Ada juga yang keras dalam ucapannya. Kadang-kadang. Iya, itu. Jadi itu kan kelahiran. Misalnya minggu wage ukunya rangda 3, minggu wage ukunya wariga. Ukunya adalah wargadian. Iya, apa uku rangda 3 lah. Jantas pas jadi ukunya adalah rangda 3. Dia kelahirannya adalah minggu wage. Minggu adalah kekuatan dari pikirannya. Wage itu sabda, ucapannya. Maka ketika minggu wage, kelahiran minggu wage atau somo manis misalnya tepat di uku rangda 3, orang itu ucapannya membahayakan. Pikirannya juga membahayakan. Ketika dia berpikir negatif tentang seseorang, orang itu bisa mimpi jelek-jelek, bahkan bisa celaka. Ketika dia ngomong, omongannya bisa terjadi. Rangda 3-nya banyak. Itu. Rangda 3-nya itu begitu banyak. Ini yang paling fenomenal. Rangda 3 paling fenomenal. Karena ada rangda 3 yang membunuh orang, membunuh diri sendiri. Kelahiran itu membahayakan diri sendiri, bahkan bisa kematian, pendek umur. Ada yang menyakiti, bahkan bisa membunuh pasangan sendiri, bisa membahayakan anak, bisa membahayakan orang tua, bisa membuat diri kaya, bisa membuat diri pintar, bisa membuat diri berani. Jadi tergantung hari apa gitu. Jadi div atau dewa apa. Kalau Senin berarti rangda 3 dipengaruhi oleh Dewa Iswara. Kalau Selasa berarti dipengaruhi oleh Rudra gitu. Jadi apa yang mempengaruhi? Kalau Sinta enggak, dipengaruhi oleh cinta kasih. Di balik kata-kata tajam Anda diburu oleh orang-orang. Jadi cocok jadi pemimpin. Kalau Anda jadi pemimpin di organisasi, di koperasi dan sebagainya, Anda cocok. Idealis jadi pemimpin, wajahnya banyak senyum dimanapun, tapi kata-katanya benar-benar melukai. Itu adalah dalil-dalil untuk menegaskan kedisiplinan aturan. Anda sebagai penegak aturan, bagus. Iya, namanya manusia, Anda kan manusia. Manusia itu selalu ingin paling sempurna, udah tahu dirinya tidak sempurna, tapi mintanya paling sempurna, gitu ya. Itu wajar, itu egois diri namanya. Udah tahu yang sempurna itu cuma rokok Anda. Anda tidak akan pernah bisa sempurna, tapi tuntutannya sempurna, wajar. Ya, jadi, tapi dari kelahiran Anda cocok jadi pemimpin. Anda cocok berbisnis. Bahkan jika Anda cerdas, benar-benar cerdas, Anda bisa membuat piramida keluarga. Jadi piramida keluarga itu artinya apa? Menciptakan konseptual ekonomi yang mengikat keluarga. Supaya apa? Menguatkan ekonomi keluarga, melibatkan saudara, melibatkan anak, melibatkan istri untuk menciptakan kekuatan ekonomi. Jadi berbisnis keluarga
bagus. Target itu beberapa, sedangkan jangan beberapa lembaga. Oh ya, Lebih dari 4 lembaga yang dia itu harus dah. Memang powernya ada. kerjakan itu. Dan Anda memiliki sifat materialis yang bagus, manajerial yang bagus dari kelahiran. Jadi kalau Tiang sekarang anjurkan Anda batasi hal-hal spiritual kekosongan. Anda gabung di sini bukan untuk berburu. Ada batasan-batasan. Bagi seorang pebisnis ada batasan mana yang boleh dipelajari, mana yang boleh dilakukan. Karena Anda bekerja di duniawi. Jadi yang masih Rike itu udah kesukertan, angin takut juga karena yang sampai saat ini sering pura niki ngadegang kantun, tapi kita belum siap. Iya, jangan siap. Bebek juga jangan. Karena durung yang gini, penempatan dari mantan juru mangku yang di Paibo sampai saat ini. Iya, jadi Tiang mengingatkan kalau pemimpin spiritual serahkan kepada orang yang Anda percaya. Untuk memimpin spiritual itu ampura ya, jangan nego jadi orang spiritual. Ilmu spiritual itu kecil, sedikit sekali dibanding ilmu akademik. Makanya kita belum siap. Ilmu manajemen. Kalau orang manajemen bisa menguasai spiritual dengan seimbang, baru begini. Ilmu spiritual itu sedikit dibanding ilmu akademik yang sesungguhnya. Ilmu akademik spiritual itu baru bisa hebat apabila bisa menguasai ilmu yang lain, sehingga banyak orang bisa datang, pengusaha bisa datang, ya, orang politik bisa datang, ya, sudah itu pejabat bisa datang, orang spiritual apalagi. Di situ baru proses spiritual seorang tinggi. Sebenarnya ilmu spiritual kan sedikit, hanya tentang panca yadnya doen kok. Ritual kita sebenarnya tentang pancayatnya dan tentang penenangan diri dan tentang kesabaran memupuk diri, entah sakit, entah miskin, entah apa, diterima doang. Ya sabar, mungkin belum waktunya, mungkin rezeki belum untuk saya gitu. Ya jadi sebenarnya ilmu spiritual tidak banyak. Karena apa? Kenapa tidak banyak? Karena spiritual itu lebih banyak malah mematikan logika. Jadi karena mematikan logika, ya yang penting yakin aja dah. Sembahyang, rajin, yadnya. Mereka tidak pernah menggunakan logika. Yang susah itu kan ilmu menggunakan logika yang susah. Yang cerdas itu dia dengan logika. Jadi Anda orang logika. Satu, kelahiran Anda orang kelahiran logika. Kelahiran Allah kelahiran manajerial. Ya. Jadi kelahiran logika adalah kelahiran duniawi, kerjanya di duniawi yang bagus. Lalu sekarang Anda berminat ingin memasuki dunia yang membutakan Anda, di mana Anda akan memasuki spiritual yang banyak hal yang tak terpikirkan, banyak hal yang Anda bisa lihat. Bukan banyak hal, hampir semua Anda bisa dilihat kok. Yang bisa lihat cuma tulisannya doang. Tulisan ini lontar nih, bacanya begini, tapi kekuatannya nggak bisa dilihat. Mata nggak melihat, telinga nggak melihat, nggak mendengar, hidung nggak mencium, gitu. Komunikasi nggak bisa. Anda ingin memasuki alam yang gelap itu, maka apa? Duniawi Anda akan hancur, kacau. Kalau di sini, kalau Tiang, para pengusaha, para pejabat yang masih bergelimang di dunia akademik, yang bergelimang di duniawi, itu ada batasannya. Kalau belajar sebenarnya sampai di mana, supaya nanti tidak benturan dengan profesi yang sedang dibangun. Ya, Anda memburu betara, disuruh meninggalkan duniawi. Tapi kerja Anda masih hidup di duniawi, kan bertentangan. Mulut bisa mengatakan tidak, tapi nurani ini maru nyembah betara, sabar nih, sing dadi serakah nih, kan gitu. Ikhlasan nih, Anda ngurusin perusahaan disuruh ikhlas, sabar dan tidak boleh serakah. Karyawan Anda makan apa? Gimana Anda bisa investasi? Sementara profesi Anda harus mendapat untung agar bisa menjamin sekian banyak orang. Begitu kita nyembah betara disuruh ikhlas, sabar, dan menerima. Inilah antagonis. Kalau seorang pebisnis tapi paham itu hancur.
Pebisnis yang datang di sini nih itu awalnya karena permainan spiritual yang mereka tidak pahami. Akhirnya yang cut, stop Anda ke spiritual yang seperti ini. Kembangkan logika kembali, naturalisasi pikiran, lalu manajemen dibangkitkan kembali. Cara berketuhannya bagaimana? Bahwa orang-orang yang Anda jamin, orang-orang yang Anda kerja, itulah Tuhan yang nyata. Jangan memburu Tuhan yang tidak nyata. Nanti hidup Anda yang tak nyata. Baru akhirnya dia bisa bangkit. Batasin dia. Kalau orang pebisnis itu berketuhannya dengan apa? Perlakukan manusia secara manusiawi. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau Anda mengurangi makan daging karena panas kerasnya, iya, emosi. Karena kan tensi tinggi. Iya. Kelahiran Sabtu Wage itu kan Sabtu Pahing itu kan tensi tinggi, panas. Suka dengan daging, daging itulah penyakit. Nanti mengurangi. Iya. Nah itu dipaksakan diri. Ini paksakan. Nah demen gak dijak B. Demen kelahiran Sabtu Pahing pasti demen ngajak B. Atas mengurangi. Makanya apa? Orang yang tensi tinggi suka daging, orang yang tensi rendah suka sayur. Itu orang yang suka gula kencing manis. Benar ya? Apa yang Anda sukai itu sesungguhnya musuh dalam hidup Anda. Jadi seperti itu. Ya, kalau dibawa ke properti, dari ukir batu sudah itu sampai ke pembangunan sangat bisa properti. Ya, karena Sabtu Pahing adalah unsur ibu namanya, unsur ibu. Kaja Kelod ya, utara selatan, utara Bapa Ulu, selatan Teben ibu. Ya, meme beten Bapa Dur gitu. Jadi unsur ibu itu bumi itu adalah bahan-bahan zat padat untuk properti. Bisa. Cocok juga ini. Seperti Nike, kira-kira kewintenan yang Nike dah yang tadi Sunaturaja Nike kan ilmu manajerial. Kalau dia dibawa ke akademik, itu adalah ilmu manajerial, kepemimpinan. Kalau ada dibawa ke spiritual, ilmu kesiwaan. Siwa Nataraja. Nataraja. Apa artinya Nataraja? Raja pemimpin, Nata negara. Negara apa? Negara bagian. Bagian apa? Bagian bisnis. bagian diri. Bagian bisnis. Itu namanya Nataraja. Siwa itu pemimpin. Ya, seorang pemimpin dalam dunia bisnis. Nah, kalau pemimpin, kalau jual kepemimpinan kan bisa dibawa kemana-mana. Nah, dalam kepemimpinan inilah membentuk rancang bangun otak. Gimana rancang bangun otak Anda agar bisa benar-benar meningkat kualitasnya, meningkat ingatannya, meningkat kecakapannya, meningkat ketangkasannya. Karena tiga itu harus meningkat. Kualitas perbuatan meningkat, kualitas ucapan meningkat, kualitas pikiran meningkat. Itu kan rancang bangun otak. Kalau rancang bangunnya otaknya katrok, ya tetap katrok, apapun dihasilkan katrok. Banyak ikut lembaganya atau organisasi tengkurap karena pemimpinnya. Iya, karena apa? Diatur. Karena katrok. Diatur oleh. Coba pakai Android gitu. Sudah iOS Android gitu. Kan nggak katrok. Apapun masuk, ditelan di situ ada formatnya. Makanya seorang pemimpin, seorang manajerial, leadership, ada kan masih leadership, belum ownership. Dalam kepemimpinan ada dua, kepemimpinan dan kepemilikan. Kalau di sini, kalau Tiang sudah seorang owner, ada pointenan ownership. Pemimpin itu yang nurut dengan Anda. Kalau di leadership, supervisi dan karyawan nurut sama Anda. Karena Anda adalah pusat kendali. Tapi Sistem konseptual akademik dan spiritual kita tidak pernah dikawinkan. Karena apa? Di akademik ini banyak rumusan-rumusan teknik kerja. Tapi kalau orang belajar dasar sara tahu, ongkara itu adalah sumber dari segala sumber. Itu ownership. Ownership itu ongkara. Ini adalah leadershipnya. Ada ketua, ada wakil. Mang itulah manajemen. Itu ada manajemen produksi, ada manajemen komunikasi, mang,
manajemen pemikir, perencana. 3 tim ini harus ada dalam suatu perusahaan. Ada bagian perencana yang matang, ada bagian penggerak operasional yang matang, dan ada marketing yang matang. Ang Ung Mang itu. Lalu sang Bang Tang Ang Ing itu supervisi. Supervisi bagian komunikasi, supervisi bagian penggerak roda usaha, supervisi dalam pembinaan HRD zaman sekarang, kan itu ya. Supervisi dalam pengelolaan ekonomi. Baru apa namanya, pimpinan supervisi, itu 5. Baru 10 sang Bang Tang Ing Namang Sing Wangyang sub kerja pimpinan lapangan. Itu konsep leadership kita tidak ada di situ. Dari ownership, leadership, sudah itu pelaksana, supervisi, dan sub-supervisi. Ada di situ. Tapi kita yang nggak belajar itu. Yang namanya usaha, pasti ada 3. Wajib itu. Operasional. Kan itu ya? Apapun di dalamnya. Marketing. Dan pada marketing bagaimana? Dan tim perencana. Pemikir. Di pemikir ini banyak terus. Memikirkan tentang kualitas SDM yang harus dibangun, memikirkan tentang program-program harus dilaksanakan. Setelah ada semua itu, ada sistem, kan ini dia. Ada sistem, baru sistem ini dijalankan oleh operasionalnya, dipasarkan oleh marketingnya. Kira Ang Ung Mang. Dikit aja apa yang kita lakukan tidak tersentuh oleh pikiran spiritual kita. Akhirnya bingung. Padahal apa? Lahirnya supervisi begitu. Lahirnya konsep usaha itu kan dari sumbernya dari pengetahuan. Di Bali sudah ditata pengetahuannya. Ongkare, ang ah, ang ung mang, sang pang tang ang ing, nang mang sing wangyang, ian sire pengawakan yang dewa. Positif. Yen pengawakan yang buta. Ong ang a am umam sam bam tam am im nam mam sim wam yam. Buta ngaran. Kalau Anda masih kecil, bisnis hanya masih kampungan, hanya apa? Hanya omongin doang. Anda belum dibenturkan oleh sistem, belum dibully oleh sistem, belum dibully oleh manajemen. Tapi kalau Anda sudah besar, Anda tidak hanya manusia yang membuli, manajemen orang juga, sistem orang juga. Karena apa? Ketika Anda besar, Anda akan adu manajemen, Anda akan adu sistem. Kalau orang Bali yang benar-benar jadi pengusaha, sakawal, benar-benar sakawal, supaya memastikan mereka bisa selamat. Itulah kenapa pengusaha tiang, murid-murid tiang, yang pengusaha-pengusaha fanatik dengan tiang. Mengawal Anda lebih berharga daripada mengawal dukun. Kenapa? Karena mengawal seorang pengusaha berarti saya mengawal sekian banyak orang di dalamnya. Kalau mengawal seorang dukun, musuh ini jadi musuh tiangnya nih. Iya gak? Ngawal murid jadi dukun, ngawal murid jadi pemangku, musuhnya dia semua jadi musuh saya. Sudah itu udah dapat apa-apa lagi. Karena biasanya kalau murid sampai minta pengawalan, pasti banyak masalah. Dah mungkin tidak ada masalah. Mereka yang butuh apa namanya, masih kepingin dilihat baik gitu. Mereka sedang promo. Gue ngaku sibuk, aduh gini, aduh macam-macam dah tutup nih. Kanti panglimo dah ngai status Debi. Anti liu gating dah menyawab status Debi. Berarti kan banyak waktu dia untuk bermain-main happy. Berarti kan orang tidak sibuk namanya. Bener ya? Lantas ngaku DWN sibuk. Iya, sibuknya main HP, sibuk menjawab status, ngai status, iya. Lalu ngaku terkenal. Sama dengan pencitraan itu bisa di kelihatan bahagia. Karena pada sejatinya kan karena kurang bahagia dia menunjukkan. Iya, karena kurang bahagia. Begitu ingin bahagia lalu berilustrasi. Membuat karaoke seolah-olah dia biar kelihatan bahagia. Yang saja bahagia duga ben karaoke. Dia itu ketawa kan. Benar. Saya ngampura ya, dia sama sekali tidak suka karaoke.
Yang nyanyi-nyanyi itu tidak suka, Tiang kurang suka. Bukan tidak suka, maaf ya, kurang suka. Karena saya tidak butuh itu untuk bahagia. Membahagiakan diri dengan cara itu. Itu kalau Tiang itu. Saya masih lebih bahagia bersama keluarga, sama anak, sama istri, sama apa yang bisa saya lakukan. Saya tidak harus mencari kebahagiaan begitu. Itu. Jadi kalau Tiang tidak sempat untuk ya di FB bisa ngelai aja udah, sisakan waktu 10 menit 15 menit khusus untuk ngelai, udah selesai. Saya nggak sempat untuk itu. Ngaku sibuk kati panglimo ngai status sewai kati status ngidang menjawab status berikan sing legai. Nah disitulah kalau orang itu kurang menggunakan logika. Makanya banyak pertanyaan, maaf tidak sempat saya balas. Kalau mau penting datang aja kayak Bapak jam 3:30 lingkaran asem degeban gini, ini dingin nih tuh. Yang Selat ya. Selat duduk. Merabuan. Iya. Satu yang Karangsem. Karangasem aja deh ya. Yang Sidemen. Oh Sidemen. Yang OIB ke kulit Karangsem Iya. nih. Nasi itu ring radio. Acara kiodalan yang di karya dan Jadi seperti itu ya. Anda jam sekian datang, ini dingin nih tuh. Ya walaupun di mobil, hanya ada AC hangat kan mendingnya. Segitu perjalanan. Percaya yang begitu karena panggilan. Selama ini dia sering berdiskusi. Apa yang saya dapatkan tak lebih dari 20% yang memang dia kerjakan. Sisanya ada unsur lain. Nah, ini yang kita ingin cari. Unsur apa itu yang menyebabkan diri yang seperti menyebabkan itu? yang seperti Pas yang itu. bingung, baru Bingung. top. Karena apa? Setelah tahu, kan Anda menentukan pilihan terus. Apa saya harus masuki itu atau saya harus membatasi di situ? Kan itu. Oke. Nah, dia juga itu karena yang sering pun pendidikan yang kurang, pergaulan yang kurang. Tapi kok beliau memberikan seperti ini? Kepercayaan seperti itu. Iya. Jujur saja, kita punya lembaga sampai ke sini. Ini juga ada lahan yang masih adanya pelayanan sampai ke sini deh. Jemberana ya. Hanya Bagian bidang apa itu? keuangan. Keuangan. Iya, ada di sini banyak pelayanan, kemudian pelayanan. Itu luar biasa. Bahkan keluar Bali. Kan luar biasa. Ya karena penguangan Pejati nih. Boyo di tiang utang. Iya. Boyo di tiang nolak. Kuantan di tiang internal. Benar. Karena kalau suatu saat memang di situ tiang saatnya dan sudah selesai tugas tiang ini, tiang terjadi Iya. pamit. Itu udah. Saya akan serahkan. Sekarang berikan tiang waktu untuk mencari penghidupan Ya, ini- sebagai bekal ngayah nanti. Iya. Pangsing nyaran mangan pipis lah. Akhirnya sing lang lah pipis sangon ngayah gitu. Di samping itu kali dunia masih banyak, ada hampir seratusan orang yang hidup Bener. di situ. Pangtuan nyanan ngubaden anak puro, DWE ini puro gitu. Karena setelah ngubaden anak puro, usahanya bangkrut kan DWE di puro. Ya, jadi ini komunikatif. Harus ada komunikasi yang jelas, tata pola komunikasi yang jelas terhadap makhluk suci mungkin yang ada di taksu kan ini ya. Makhluk gaib karena udah pasti ada makhluk gaib negatif di taksu. Kita nggak cegahan kok. Jangan bilang di kamar suci berarti semua suci. Enggak. Kalau memang semua suci, jangan mesegah. Kan segahan ini ditujukan untuk makhluk negatif. Selama kita mesegah, maka di situ berarti ada kekuatan negatif. Berhati-hati, tidak boleh salah. Makhluk sucinya dan roh sucinya di atas. Makhluk gaibnya dan makhluk yang negatifnya itu ada di bawah. Jika kita salah, yang di bawah ini yang ngamuk, yang di atas enggak. Kalau Anda salah dengan presiden, bukan presiden loh yang nangkep Anda, yang nangkep Anda itu bawahannya polisi loh. Lalu bukan polisi masuk penjara, ada pengadilan yang proses Anda. Padahal Anda salahnya dengan presiden. Yang nangkep Anda, yang memenjarakan yang tidak presiden, karena ada literaturnya. Kalau Anda salah dengan para dewa, salah dengan Batara, yang menghukum Anda itu bukan dewa dan Batara, tetapi ini yang disebut dengan perkanti, perpance, jago belere, renca kabeh. Yang Anda berikan makan tiap hari, yang Anda berikan persembahan setiap hari lewat
Yadnya sese kah, lawat segehan kah? Sesungguhnya Anda pinter, ya apa kemampuan Anda baru tingkat interaksi kepada sarwa buta ini apa kepada dewa. Kalau Anda interaksi sampai pada dewa, Anda cerdas, Anda bebas. Iya. Yang menatang ke Betul. dengan tidak sampai kali dunia karena belum mampu dia berkomunikasi artinya dengan hal tersebut berharap nanti lulusan dengan siapa yang sepatutnya. Kalau memang saat nanti titian tidak akan mundur, tidak akan nolak. Betul. Tapi dengan Itu baru bagus. mau melaksanakan. Jadi selama potensi diri dibutuhkan oleh umat dan menghidupi umat, menghidupi karyawan, mensejahterakan banyak orang, maka disitulah Anda berketuhanannya. Tidak di sini Anda berketuhanannya. Kan gitu ya? Tidak begini Anda berketuhanannya. Tidak begini Anda berketuhanannya. Tapi berketuhanan Anda adalah memberdayakan orang, meningkatkan potensi orang, mensejahterakan orang agar banyak orang bisa memuja Tuhan itu sendiri. Jika Anda menangani karyawan 100, maka bersama 100 orang Anda memuja Tuhan. Jika Anda meninggalkan karyawan yang 100 itu, lalu Anda melakukan doa seorang diri di rumah, maka Anda hanya seorang diri berketuhanan. Niku nanti yang masih Ya. kepingin. Jadi kalau menjadi pebisnis harus paham ilmu itu. Wanita kita juga di kampung itu kan ketakutan karena pun menjaga diri. Ya, betul. Gitu. Ya. Kadang- Ya, masalah menjaga diri itu tidak terletak pada tangan seorang guru, tapi terletak pada apa? Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berbuat, dan bagaimana kita berpikir. Dari pikiran yang baik akan mengelola energi positif dalam diri. Poin tenan hanya bisa membangun energi positif agar dikelola oleh pikiran Anda. Setelah tubuh Anda menjadi positif, kelola dengan pikiran yang positif, maka proteksi akan abadi. Sekarang misalnya mewintan, ya, lalu Anda menjadi badan Anda udah positif, lalu besok pikiran Anda negatif, tubuh Anda akan berubah menjadi negatif. Karena seluruh sistem metabolisme tubuh Anda dikelola oleh pikiran Anda. Itu kalau di sini seperti itu. Banyak kalau ada pengusaha apa yang dia lakukan? Berpikir positif, berbicara positif. Kalau itu sudah bisa Anda lakukan, maka seluruh sistem metabolisme tubuh Anda akan positif dan proteksi akan muncul otomatis. Benar. Anda berapa umurnya sekarang? 47. Yeah. Anda sering melukai kata-kata Anda, kan gitu ya? Kata-kata padahal Iya. itu memang Ya, itu benar. Tidak ada maksud. Sampai 47 umur sekarang kan? Iya. Berapa tahun Anda berbisnis? 96. Oh iya. Iya. 20 tahun berbisnis. 25 tahun. 25 tahun berbisnis. Selama 25 tahun Anda dengan kata-kata tajam yang katakanlah orang lain itu jelek kan, kata-kata yang tadi dia tajam menakutkan gitu. Berapa kali Anda kena serang magic selama 25 tahun itu? Berapa kali? Kok masih seger gini ya? Nah, hal begini, pemahaman seperti ini selama ini kita di Bali kan tidak ada. Karena umat kita didogma oleh orang-orang yang punya kepentingan. Ya. Semakin Anda sakit, semakin sering nyari dukun, semakin saya untung. Jadi kalau tiang seperti tadi, makanya tiang tanya, Anda bilang, wah ini banyak musuh, banyak yang nggak suka dengan saya. Saya tanya umurnya berapa tahun sudah bisnis, berapa kali kena magic gitu. Kan berada di tempat angker. Kalau Anda negatif, kalau otak Anda negatif, ucapan Anda benar-benar negatif, menakutkan dan menyakitkan, perbuatan Anda negatif, udah mati Anda. Jangan main-main. Tapi ketika ternyata walaupun menurut penilaian orang Anda tajam kata-kata Anda, karena tidak ada energi negatif, tajam kata-kata Anda, bukan hati Anda yang jahat, bukan pikiran Anda yang jahat, energi negatif tidak bisa masuk, selamat diri. Itulah kenapa orang-orang pengusaha-pengusaha besar itu, yang hebat-hebat itu, mereka tidak banyak didoktrin oleh spiritual-spiritual, tanpa ada apa-apa mereka maju sukses. Tiang yang ketemu baru kali ini Tiang mengenal yang namanya spiritual, karena Tiang tertarik dengan wawasannya, bukan untuk belajar. Kan Irika dalam dunia nyata, dunia ini justru logika kecerdasan itu yang ternyata begitu yang
anukan gitu, lebih ingin ditingkatkan gitu. Benar. Karena Itu baru. karena selama ini itu yang jarang temukan, logika dan kecerdasan. Benar. Pengkombinasian logika dan namanya kalau di dalam sastra Kanda 4 Subiki itu namanya Wiweke Jenana namanya. Wiweke Jenana itu berarti Pak logika yang rasional. Yeah. Ya, itu logika yang rasional. Padahal dengan Kang di manajerial pun sastra itu ada. Ada, benar. Dan akhirnya sudah Ong, ang ah, ang omang, sang bang taing, namang sing wayang. Itu kalau dibawa ke manajemen akademik, ya begitu artinya. Nah, itu Kalau yang- dibawa ke spiritual, sang yang ike, yang bumi dan langit, ang omang, brahma, wisnu, suara, angin, api, dan air, sudah itu sang yang panca dewata. Sudah itu sang yang dasa dewata, sang yang panca dewata energi 5 unsur, sang yang dasa dewata energi 10 unsur membentuk piramida. ya gitu. Laga ekam sidu ongkaranya ekam sat wiprah bawa tadi pengembangannya bawa ke spiritual. Kalau bawa ke akademik yaitu ownership, leadership gitu. Tim penggerak, tim marketing, manajemen, ya, tim pemikir. Sudah itu baru apa namanya supervisi, baru supervisi, pembantu, pelaksana. Disitulah yang selama ini belum yang pernah. Tiang dari dulu juga mencari buku-buku orang-orang yang hebat-hebat di Bali, pemikir-pemikir hebat Membaca. sebagai pelindung-pelindung umat. Bisa nggak memahami sastra dasaksara itu dalam konteks akademik supaya bisa mengawal para akademisi kita? Belum, dia belum manggil. Yang ada dokter datang ajak semedi, ya, pejabat datang ajak semedi, Banyak sering. apapun datang ajak semedi, diajak mencari alam kosong. Setelah alam kosong, kosong otaknya, kosong semua akhirnya. Song kantong. Itu padahal apa di dasaksara udah jelas sekali piramida, leadership, ownership, leadership, penggerak, perencana, supervisi, semua ada di. Kalau dasaksara itu digunakan untuk menata sistem manajemen, bagus sekali, asal paham tatunya. Tatu ongkare, tatu ang a, tatu ang ongmang, tatu pancaksara, tatu dasaksara. Satu pun tidak ada lepas. Kalaupun dari orang konsep. yang seperti ini memahami tatunya kan tidak masalah ya, Bang, ya? Sangat perlu. Oke. Maka disitulah dipelajari. Nah, betul. Jangan di ritualnya. Oke. Kan agama kita ada 3 kerangkanya. Tata filsafat filosofi etis normatifnya dipelajari oleh orang semua. Itu. Atau bukuan-bukuan. Padahal makna di rumah, makna di desa, tempat dan sebagainya itu kan harus minimal ada dasarnya. Apa Betul. sih? Kenapa kita buat upacara seperti ini? Apa maknanya? Filosofinya nabi. Nah, sama ini kan ada nih. Betul. Kebanyakan bukuan-bukuan kita dipaksa untuk yang penting jalan nanggen. Yang penting sebelum lewat. Enggak, padahal tidak ada kali ini uji. Kaji, uji, bukti. Nah, itu enggak ada gitu. Itu kan ilmu akademik itu. Iya, padahal Kaji, uji, bukti, evaluasi itu ilmu akademik. kadang makanya sering dia bertentangan kok. Makanya tak sebelumnya banyak orang tidak terima. Karena dia kok begitu gitu loh. Kalau kita kerja kan Udah ada logis juga dijalankan gitu ya. nggak logis juga dijalankan. Di akademi kan tidak begitu. Nggak boleh begitu. Wajib harusnya harus ada dasarnya, pedomannya apa. Nike yang Memang kalau kita di Bali, karena acuan tertinggi kita spiritual kita adalah rohaniawan. Bagaimana kita memahami roh, gaib kegaiban dari alam ini. Karena tingkatnya pada kerohaniawan, ya, yang paling tinggi itu, ya kita tidak akan paham bagaimana konseptual yang sebenarnya. Tetapi kalau sudah meningkat kepada diatmika, kaji, uji, bukti, evaluasi bahwa di dalam dunia spiritual itu ada energi, ya, ada energi, gelombang energi, ada sinar-sinar deep, ya, deep, sinar deep, ya. Dewa itu berasal dari deep bersinar kan itu ya. Di alam ini ada sinar-sinar, lalu di alam ini ada roh-roh, di alam ini ada makhluk-makhluk gitu. Nah, ketika ajaran kita sudah paham tentang deep sinar, batkar betara, gelombang energi, ada roh, ada makhluk. Di situ baru
akan bingung. Kenapa saya harus mempercayai yang tidak masuk akal? Karena kita sedang berbicara tentang faktual. Karena ilmu fakta itu adanya di dunia kediatmikan ada. Makanya orang-orang rohaniawan yang benar-benar rohaniawan khawatir sekali kalau banyak orang belajar diatmika. Karena begitu belajar diatmika, dia akan paham tentang bagaimana energi itu. Ilmu energi ini ilmu yang paling dikhawatirkan. Karena kalau sudah paham tentang ilmu energi, maka para rohaniawan ini penuh kekhawatiran. Karena di sini roh, sehebat apapun roh, kalau sudah energi ngamuk, nyerah roh itu. Contoh ya, ini contoh aja. Waktu Gunung Agung meletus, Betaranya yang nangis duluan ya, bener nggak? Banyak orang keraukan, mau tangisan kan itu ya. Adi Betara maluan nangis kan menuso masih punya waktu untuk menghindar kamu main kengken cara nyelapan dewek. Do Betara ini sebelum ngeraukin mau tangisan. Berarti apa? Para roh itu takut dengan energi. Itu maksudnya. Kalau sudah gunung meletus, buta kala Betara semua nyuni langsung, nyomi langsung. Gak ada yang berani. Nah, tingkat spiritual kan kita kan pada tingkat roh dia. Begitu ada energi keras, udah roh ini bisa tidak berdaya oleh energi itu. Begitu air laut naik, energi air, lah pura bisa jungkir balik. Yang menyatakan bahwa roh ini tidak mampu melindungi tempatnya. Begitu ilmu energi itu dalam kediatmikan. Ya, perpecahan spiritual kita adalah masih di tingkat apa? Perpecahan tingkat rohaniawan, perpecahannya masih seputar itu, tentang semedi, tentang puasa-puasa, tentang bersinergi dengan kekuatan gaib ini. Terpotong-potong. Iya, tidak sampai bagaimana energi itu. Bagaimana seutuhnya? Nah, orang akademik justru energi ini yang banyak dipelajari karena itu yang bisa dianalisa, itu yang bisa dipercaya. Ada observasi, ada penganalisan, ada pengujian, ada pembuktian, ada evaluasi. Di dunia akademik. Ketika benar-benar orang akademisi masuk ke dunia spiritual, kita pasti seperti Anda ada. Orang nguguti dong, orang sing ngugu meboyo gitu. Merasa nggak ada begitu? Ada ini orang meboy. Kalau Anda masuk ke dunia spiritual, Anda dibilang meboya. Paling campah Campah dikatakan. Tapi dilihat kualitas hidup Anda lebih berkualitas dari mereka yang mengatakan campah. Bener ya? Itu problem kita. Kalau Bali ini bisa melek seperti ini, baru ya Bali ini bisa berkembang. Dogma ini bisa dikikis. Oh, ternyata hidup ini kita yang ngatur. Dunia ini menjadi surga kita yang membentuk. Dunia ini menjadi neraka karena kita juga. Segala penyebab. Iya, salah penyebab itu ulah manusia. Benar ya? Jadi apa? Kemajuan hidup ini tergantung daripada orang-orang pintar, bukan orang-orang yang yakin. Yakin tanpa kepintaran, yakin tanpa analisa, yakin tanpa kaji, uji, bukti dan evaluasi. Karena roh ini tidak susah memang mengevaluasi tiang nyerah juga mengevaluasi roh. Ajak ngobrol sing bisa. Dingehan aja kuping suka. Singain apalagi. Bagaimana kita mengelola roh? Nah, setelah kita bisa mengelola energi, roh ini ngikut dia. Kalau saya bisa mengelola energi dingin, sejuk, maka roh-roh ini semua akan sejuk. Sifat-sifat panasnya akan hilang, maka emosi, temperamen akan hilang. Buta-buta kalau makhluk-makhluk gaib semua akan mendingin karena energi sejuk dibuat. Kalau saya bisa membuat energi panas di suatu tempat, maka semua energi gaib-gaib yang sejuk ini berubah menjadi panas. Kalau panas ini bisa berkelola, saya bisa untuk nyakitin Anda. Gitu jadinya. Segalanya. Akan emosi kan? Saya bisa loh membuat Anda berperang, saudara ini. Walaupun tadi Anda bareng-bareng kan. Caranya apa? Saya panesin Anda, keduanya saya panesin. Saya masukin buta kala yang membuat Anda ngamuk, Anda lupa dengan ini, saudara.
Jika kita bisa menciptakan energi yang benar-benar ekstrim, panas, berikan buta kala itu, maka buta kala akan menjadi panas dan galak luar biasa. Membunuh pun dia siap. Itulah kandung 4. Makanya orang kandung 4, hati-hati belajar kandung 4, yang pelih nak mati yang hati. Dan saya enggak, ilmu-ilmu begitu jangankan untuk dibeli. Rumusan, dia ajak terus positif ya. Gimana cara merumuskan energi biar kerjekian, bagaimana merumuskan energi biar sejuk dan dingin, bagaimana merumuskan energi agar tenang dan damai, bagaimana merumuskan energi agar kita menjadi lebih happy, lebih bahagia rasanya, bagaimana merumuskan energi agar kita bisa rukun damai bersama keluarga. Itu karena apa? Hidup ini ingin menciptakan sorga dunia, kan itu ya? Buat sorga di rumahmu, jangan buat neraka. Sakti sesakti apapun kita, yang sebuah gunung meletus goyong, dibungkel gunung nih, mati. Bener ya? Mencelap ke peten tanah ada magma. Mekebar menek, letusan api panas kan ke menek. Sesakti apapun Anda, jika berada di bawah gunung meletus, habis. Sesakti apapun Anda, ketika sapu badai tsunami, mati Anda. Jangan gagah-gagahan dengan merasa sakti. Tiang pernah marahin orang seperti itu, yang gagah-gagahan dengan merasa sakti. Pulang Anda. Pernah dia gituin orang. Itu tanya istri Tiang. Ada yang bawa ke sini bawa mobil, uang 20 juta, bawa mobil. Tiang minta bantuan. Sekarang mobil Tiang tahan di sini. Besok Tiang bawakan uang 20 juta. Istri Tiang udah dikejar, minta tolong. Begitu suruh datang sini, langsung dia yang diancam. Pulang kamu. Jangan pernah menginjak rumah saya ke sini lagi. Pernah yang Tiang begitu kan? Kehancuran dunia. Itu istri Tiang ada sekitar 2 jam di sini. Terus didesak istri Tiang supaya menyampaikan ke Tiang. Dia tidak berani ngomong gitu. Dia bawa mobil, taruh mobilnya. Taruhannya mobil sama uang 20 juta. Begitu dekat, dia kasih tahu gitu. Saya mempermainkan kamu atau mempermainkan yang kamu inginkan. Pulang saat ini juga. Jangan pernah injak tanahnya. Istri yang gede untuk di jalan langsung. Bawa mobil, bawa sepeda. Uangnya katanya besok. Sepedanya untuk bonceng suaminya pulang. Karena mobilnya mau ditaruh di sini sebagai DP, melakukan fungsi tugas. Itu tanya istri dia. Dan kebetulan waktu nikah dia tidak berani dekat dengan dia karena tamu dia ramai. Jadi dia berusaha nempel istri Tiang supaya menyampaikan ke Tiang. Itu tanya istri dia, biar dia dikatakan mengada-ada. Kalau kadang ada bahayanya di situ, bahaya sekali, bahayanya di situ. Jadi karena itu gunakan logika. Makanya Tiang ajak gunakan logika. Pang yo bisa ngukur diri. Kan itu ya? Di sana ketertarikannya itu. Ya, Pang bisa mengukur diri, Pang bisa mengontrol diri, Pang bisa mengevaluasi diri. Setelah saya belajar seperti ini, manfaat apa yang saya dapatkan? Ya. Apakah kesehatan saya membaik? Apakah fungsi tugas saya meningkat? Keberuntungan saya lebih baik? Keluarga saya lebih rukun dan damai? Jika itu sudah jawab, oh berarti saya berhasil di sini. Nah, sudah belajar spiritual, semedi, semayang, macam-macam, sakit-sakitan, rezeki tertutup, keluarga berantakan, memusuh ngajak nyamuk gitu. Udah stop. Anda sesat itu. Udah mau tahu dia. Anda sesat. Di dunia ini hanya ada 2 ilmu, positif dan negatif. Positifnya banyak sekali menuju kebaikan, negatifnya banyak sekali menuju petaka. Apapun ilmu itu kalau sudah menuju petaka, berhenti. Petaka itu juga ada 3. Bisa ancaman diri dan keluarga, bisa ancaman ekonomi, bisa ancaman disharmonisasi. Yang semua itu membuat diri tulah terhadap kawitan. Umpama saudara,
Anda karena sakit hati Anda bencilah dengan saudara Anda. Anda bisa membenci orang itu, tapi Anda tidak bisa membenci yang numadi di dalam dirinya. Yang numadi itu siapa? Leluhur Anda kan? Membenci saudara Anda, berarti Anda membenci leluhur sendiri kan? Sukses dan sebagainya, ketika kedekatan hati Anda ada, saat saya mati Anda masih ingat. Tapi kalau kedekatan saya membuat Anda rusak, saat saya mati Anda juga ingat. Tapi ingatan Anda ngutuk saya. Itu problem besar. Ya, yang harus dipahami. Mugiastu kita benar-benar bisa membuat diri lebih baik, ya, lebih maju, lebih berkembang. Jadi yang inginkan seperti Nike, ya, semogalah kita bisa betul-betul mendapatkan sesuatu yang sesuai harapan.